Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wiraucana Sumba. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pengantar ilmu ekonomi. Dan di sini kami akan menjelaskan terkait teori konsumsi menurut Keynes serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan juga contoh konsumsi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Katrina Mardiana Firatna Ina, Maria Regina Ina Ege, Edithia Jeratai, Dunia Paul. Sebelumnya jangan lupa Like, comment, and share. Oke, selanjutnya saya persilakan teman-teman untuk menyampaikan materi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Teori konsumsi menurut Keynes, pengertian, ciri, dan faktornya. Seorang bisa melakukan tambahan konsumsi atau marginal propensity to consume dalam jumlah besar jika pendapatannya besar juga. Teori ekonomi Keynes berbeda dengan ekonomi klasik yang hanya mengkaji kasus pekerja penuh. Hal tersebut karena teori Keynes berlaku dalam sistem ekonomi secara keseluruhan, baik individu, industri, perusahaan maupun pemerintahan. Inilah penyebab teori Keynes disebut dengan de general theory atau teori umum karena berlaku secara umum dalam ekonomi. Keynes juga mengatakan bahwa ada konsumsi yang tetap dipenuhi seperti kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut dinamakan dengan konsumsi otonomus yang tetap harus dipenuhi walaupun pendapatan yang dimiliki sama dengan nol. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran konsumsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Keynes mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi tidak memiliki hubungan yang proporsional dengan pendapatan. Keynes juga mempercayai adanya prinsip efektif demand atau permintaan efektif. Menurut John Maynard Keynes pada tahun 1949 menyatakan bahwa prinsip efektif demand adalah jika pendapatan real meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat, tetapi lebih kecil dari peningkatan pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud hubungan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Hal tersebut karena ketika pendapatan meningkat, maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan otonomusnya, sehingga bila melakukan tambahan konsumsi di luar dari kebutuhan dasar. Milton Friedman menyatakan Keynes mempercayai aturan psikologis mendasar dan masyarakat modern bahwa ketika pendapatan ini meningkat, tidak akan meningkat konsumsinya dengan jumlah absolut yang sama karena meningkatnya besar tabungan. Saat pendapatan naik, jumlah pendapatan yang ditabung juga akan ikut naik atau lebih besar dari sebelumnya, sehingga kecenderungan konsumsi rata-rata akan turun. Orang-orang dengan pendapatan lebih besar cenderung menabung dalam jumlah besar juga karena memperhitungkan jumlah buku yang akan diperoleh, dapatkan update berita, pilihan, dan breaking news. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi teori konsumsi. Yang pertama, pendapatan. Berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi konsumsi, pendapatan adalah hal yang paling mempengaruhi, karena semakin besar pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka akan semakin besar pula daya belinya. Namun sebaliknya, jika pendapatan semakin kecil, maka akan semakin kecil juga kemampuan membeli atau menggunakan jasanya. Yang kedua, jumlah penduduk. Besar atau banyaknya jumlah penduduk akan berpengaruh kepada pengeluaran konsumsi dari suatu masyarakat. Suatu perekonomian yang memiliki penduduknya lebih banyak, pengeluarannya dari konsumsinya pun akan lebih banyak dibandingkan dengan yang perekonomiannya yang jumlahnya sedikit, meskipun pendapatan nasional dari kedua masyarakat tersebut sama besarnya. Yang ketiga, banyaknya barang yang dikonsumsi. Pada umumnya, pengeluaran dari masyarakat untuk konsumsi ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya konsumer durable, di mana
barang konsumsi terpakai lama seperti halnya rumah, kendaraan, lemari es, dan juga yang lain-lain. Karena itu berpengaruh, kita dapat mengurangi konsumsi tersebut seperti dengan memiliki sebuah televisi. Maka acara seperti menonton bioskop pun berkurang. Oke, selanjutnya kami akan berperan sebagai pewawancara dan juga yang diwawancarai terkait contoh konsumsi. Di sini contoh konsumsi yang kami ambil yaitu konsumsi rumah tangga. Karena contohnya terkait konsumsi rumah tangga, maka kita beranggapan saja dua orang teman saya ini sebagai satu keluarga dalam satu rumah tangga. Saya dan Iristia berperan sebagai pewawancara. Apakah ibu dan bapak memiliki pekerjaan tetap? Ya, saya bekerja sebagai seorang guru dan saya sendiri sebagai kepala keluarga sedang menjalani bisnis tanaman potong. Berapakah pendapatan ibu dan bapak dalam sebulan? Pendapatan saya dalam sebulan itu mencapai 500.000 rupiah. Kalau saya dalam sebulan itu saya mencapai pendapatan saya dalam sebulan itu bisa mencapai 2 sampai dengan 3 juta. Dari pendapatan ibu dan juga bapak pastinya ada konsumsi yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga ibu dan juga bapak. Ya, betul sekali. Kira-kira pendapatan yang siap dibelanjakan untuk mengkonsumsi barang dalam rumah tangga ibu dan juga bapak itu pengeluaran untuk mengkonsumsi apa saja? Pendapatan kami dalam dari pendapatan kami melakukan konsumsi dan pengeluaran yang cukup banyak untuk kebutuhan sehari-hari kami. Misalnya membeli beras, sayur-sayuran, alat perabot rumah tangga, dan kebutuhan pribadi kami. Dengan kendaraan sepeda motor. Oke, bapak dan juga ibu, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kami melakukan wawancara dalam rumah tangga ibu dan juga bapak. Oke, terima kasih teman. Oke, sama-sama. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 12. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Salam kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wira Wacana Sumbar. Terima kasih.